Puji Tuhan, kekasih Tuhan, hari yang indah di mana kita bisa bersama-sama duduk di bawah kaki Tuhan untuk kita menyimak kebenaran firman Tuhan. Dan waktu yang kita sediakan ini tidak sia-sia, karena firman Tuhan itu kekal adanya. Firman Tuhan itu menjadikan kehidupan bagi kita dan bahkan kesembuhan bagi seluruh tubuh kita. Amsal pasal 4 ayat 22. Dan firman Tuhan itu sangat penting, karena ayat 23, firman itu senantiasa menjaga kemurnian hati kita, karena hati ini adalah pusat kehidupan manusia. Firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ memancar kehidupan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, sungguh Tuhan, kami panjatkan puji syukur kepada Tuhan kalau kami bisa menjadi umat Tuhan. Mujizat yang paling besar dalam hidup kami adalah keselamatan jiwa kami. Apa yang kami lakukan dalam pekerjaan Tuhan tidak cukup membalas kasih Tuhan yang begitu besar. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus mengurapi kami untuk kebenaran firman Tuhan ini, menjadi rema, memotivasi, membangkitkan semangat kami, dan kami percaya janji Tuhan adalah ya dan amin. Puji Tuhan, kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kekasih Tuhan, kita akan belajar bersama-sama memberitakan Injil. Kita membaca di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai dengan 20. Demikianlah firman Tuhan. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika mereka melihat Yesus, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan. Kekasih Tuhan, di sini dikenal sebagai amanat agung. Injil Matius 28 ayat 18 sampai 20. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan amanat agung ini. Dan tentunya amanat agung ini bukan hanya untuk murid-murid pada saat itu. Perintah Tuhan ini tetap berlaku sampai sekarang ini. Dan juga bukan untuk pendeta-pendeta, penginjil-penginjil, melainkan untuk semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan tentunya adalah murid Kristus juga. Kekasih Tuhan, beritakanlah Injil. Ini sangat jelas. Tugas kita adalah memberitakan Injil. Injil yang kita sampaikan. Jangan kita berusaha untuk menguatkan penyampaian Injil kita dengan kita menyinggung keyakinan orang lain. Itu tidak betul. Dan jangan sampai terjadi, karena kita ada di negara yang mempunyai keanekaragaman budaya, keyakinan. Nah, kita perlu, sebagaimana karakteristik bangsa Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika dan kegotong royongan. Jangan sampai ini terpecah.
Kita harus tetap menjalin kebersamaan, gotong royong, persatuan kesatuan dengan dasar 4 pilar, yaitu Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kita semua berbagai suku bangsa di Indonesia ini adalah bangsa Indonesia. Kita cinta tanah air Indonesia ini. Kita bersama-sama di dalam keanekaragaman suku bangsa budaya, berdoa bersama-sama untuk bangsa dan negara Indonesia ini. Kasih Tuhan, demikian juga pada saat ini dengan pandemi yang melanda seluruh dunia, Indonesia juga kita melihat di mana virus corona ini, COVID-19 ini belum ditemukan obat vaksin yang tepat, maka akhirnya kita harus menjalani kehidupan dengan alam yang sudah tercemar oleh virus COVID-19 ini. Kita harus beradaptasi di tengah lingkungan wabah virus corona ini. Nah, di sini kekasih Tuhan, betapa dalam situasi kondisi yang demikian, kita lihat ini bukan saja Indonesia, seluruh negara di dunia ini. Kita melihat negara adidikja saja seperti Amerika Serikat, Eropa, mereka dikenal sebagai negara maju, teknologi medis pengobatan yang maju, tetapi justru mereka ini yang terkena dampak positif virus corona, COVID-19 ini. Virus corona, virus COVID-19 ini justru paling tinggi. Ratusan ribu mereka terkena positif virus coronavirus COVID-19 ini. Dan yang tewas pun juga puluhan ribu. Nah, ini menunjukkan bahwa sepandainya manusia, secanggih teknologi, tetap manusia itu terbatas. Nah, di sini kasih Tuhan, betapa pentingnya kita adanya satu kesatuan persatuan berdoa. Seluruh bangsa di dunia ini berdoa supaya virus ini bisa teratasi, ditemukan obat vaksin yang tepat untuk supaya virus ini bisa teratasi. Kekasih Tuhan, kita lihat seluruh dunia sudah menetapkan siklus di dalam menghadapi kehidupan yang harus beradaptasi ini. Protokol kesehatan. Kita ada di Indonesia, maka betapa pentingnya kita menjaga dengan disiplin ketat protokol kesehatan. Ini perlu kita perhatikan. Ini perintah instruksi pemerintah. Kalau kita perhatikan di dalam Roma pasal 13 ayat 1, Titus pasal 3 ayat 1, pemerintah itu wakil Tuhan. Harus kita patuhi, harus kita taat. Pemerintah memberikan instruksi protokol kesehatan ini supaya rakyat ini bisa menjalani kehidupan dengan baik, tenang, tidak takut, tidak gelisah. Karena COVID-19 ini penyakit yang menular dan mematikan bagi mereka yang mempunyai penyakit bawahan seperti diabetes, hipertensi, jantung dan lain sebagainya. Nah, di sini kekasih Tuhan, protokol kesehatan itu perlu kita perhatikan. Kita perhatikan seperti jaga jarak. Jangan kita ada di kerumunan orang. Jangan sampai ada yang disebut OTG, orang tanpa gejala, atau carrier, pembawa virus. Kita tidak tahu siapa di antara mereka ini. Karena ada orang yang antibodinya kuat tetapi membawa virus. Nah, ini jadi kita harus jaga jarak. Kita harus cuci tangan setelah kita keluar, pegang benda-benda apa. Jangan sampai kita menularkan
ya keluarga kita kan sayang keluarga, jangan sampai satu keluarga terkena. Seperti kita lihat di berita televisi, ada satu keluarga terkena sampai begitu rupa. Demikian juga kita harus cuci tangan dengan sabun antiseptik, ya, sanitizer. Juga kita perhatikan pakai masker yang tepat, ya. Nah, kalau perlu kita bisa kerja di rumah, ya kerja di rumah. Kalau tidak bisa, maka kita senantiasa memperhatikan protokol kesehatan ini. Kita jaga stamina tubuh kita ini dengan kita makan makanan yang bergizi, vitamin C, vitamin E. Nah, ini kekasih Tuhan harus kita perhatikan. Beberapa hari yang lalu ada suami istri konseling kepada saya, datang ke gereja. Karena si suami ini sudah sedemikian rupa meminta istrinya pakai masker, tapi istrinya tidak mau. Istrinya ini aktivis gereja, melayani di satu gereja di Surabaya, gereja ya cukup besar juga, bukan GBPS ya. Dia tetap bersikuku, saya punya Yesus, Yesusku luar biasa. Di dalam Alkitab Yesus tidak pakai masker. Wah, konyol. Masa Yesus harus pakai masker baru ikut pakai masker? Ya, ini kan konyol sekali. Nah, saya tanya, ibu pakai apa? Datang ke gereja, mobil. Ya, kalau begitu, kalau ibu bilang Yesus tidak pakai masker, Yesus dulu tidak pakai mobil, pakai onta. Mestinya ibu ini datang ke gereja pakai onta sebetulnya. Nah, ini kasih Tuhan, kita harus lihat teks itu ya, aplikasinya untuk masa sekarang ini ya. Kita tidak melihat firman Tuhan itu, ayat-ayat teks itu berdasar konteks tentunya, supaya tidak menyimpang kemana-mana. Tapi aplikasinya kita harus melihat konteks sekarang ini juga, tetapi tetap berdasarkan konteks ayat tersebut, jangan sampai menyimpang. Di sini kita lihat kekasih Tuhan, supaya kita memberitakan Injil, jangan kita merusak persatuan kesatuan, jangan kita mencari kekuatan untuk memperkuat Injil. Tidak perlu. Injil itu kekuatan Tuhan. Kalau kita baca di dalam 1 Korintus, sangat jelas sekali. 1 Korintus pasal 1, kita membaca ayat 18. Sebab 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Injil ini berita salib, saudara. Nanti kita akan lihat pengertian dari Injil. Berita salib itu bagi orang yang akan binasa itu suatu kebodohan. Ya, seperti pernah mereka ya berkata kepada saya, kalau Yesus mati di Yerusalem, ya matilah Yesus. Apa hubungannya dengan saya? Saya kan ada di Surabaya, ada di Jawa Timur, ada di Indonesia. Apa kaitannya dengan saya? Yesus mati di Yerusalem, apalagi itu ribuan tahun yang lalu. Yesus mau mati, matilah, tidak ada urusannya dengan saya. Nah, apalagi pernah saya menyampaikan Injil kepada seseorang, orang itu mengatakan, oh Yesus ini pelantara ya, makelaran ya. Oh Yesus makelar. Loh, sampai begitu rupa. Kekasih Tuhan, Yesus memberikan perintah untuk memberitakan Injil. Pada waktu itu ada 11 murid. Mereka ke bukit, dan lihat di sini. Mereka ke bukit yang ditunjukkan Yesus ya. Ketika mereka melihat Yesus, mereka menyembahnya. Nah, lihat murid-murid ini menyembah Yesus. Ini jelas menunjukkan ketuhanan Yesus. Kenapa harus bingung lagi? Seringkali dipermasalahkan tentang ketuhanan Yesus, sampai ada yang menantang. Coba cari ayatnya. Kalau Yesus mengatakan, akulah Tuhan dan sembahlah aku. Tentunya saudara,
kalau kita melihat ilmu kejiwaan, kalau ada seorang menyatakan demikian, tentunya akan membuat, bisa saja membuat akhirnya menjadi orang yang mendengar itu meragukan kenapa dia menyatakan demikian. Betapa sombongnya dia, betapa beraninya dia, siapa dia? Apalagi Yesus. Yesus ini kan keluarganya tukang kayu. Kok berani-beraninya menyatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Ya. Lihat di sini. Yesus tidak melarang ketika muridnya menyembah Yesus. Justru ini lebih objektif daripada kemudian Yesus mengatakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Ini kan jadi subjektif. Apalagi ada yang tahu, ini anaknya tukang kayu, ini kok sombong sekali minta disembah. Tetapi lihat, murid-murid ini tahu persis siapa Yesus itu. Murid-murid sudah melihat bagaimana kehidupan Yesus, bagaimana pengorbanannya di kayu salib, kebangkitannya, bahkan Yesus bangkit. 1 Korintus 15 ayat 6, ada lebih dari 500 saksi sekaligus. 500 saksi sekaligus. 500 saksi, mereka dengan latar belakang berbeda, budaya, karakter berbeda. Sekaligus pada tempat waktu yang sama, tidak mungkin janjian. Mereka melihat Yesus bangkit dari antara orang mati dan menampakkan diri kepada mereka dan naik ke surga. Dan Yesus mengatakan, malaikat mengatakan bahwa mereka akan melihat juga Yesus datang nanti kedua kalinya. Ya, datang. Dan Yesus sendiri menyatakan setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kekasih Tuhan, ada banyak hal yang bisa menunjukkan dia Tuhan. Lihat kelahirannya, bukan benih dari laki-laki, tapi oleh pekerjaan Roh Tuhan. Maria mengandung, melahirkan Yesus Kristus. Ini pasti diyakini dalam iman Kristen, bahkan di luar iman Kristen pun mengakui bahwa Maria mengandung oleh Roh Tuhan. Demikian juga ketika Yesus dibaptis. Lihat, Allah berfirman, inilah anakku yang kukasihi, yang ku berkenan. Kata anak di sini bukan menunjukkan biologis. Masakan anak tangga, anak itu menunjukkan tangga itu beranak. Masakan anak kunci, ya menunjukkan kunci itu beranak. Ya tidak, itu suatu istilah. Ya, dalam bahasa aslinya menunjukkan dia berasal dari surga. Ya, dengan demikian dia berasal dari surga, dia tahu jalan ke surga. Karena dia berasal dari surga. Nah ini, dan Yesus mengatakan bahwa dia dengan Bapa itu satu adanya. Dan Yesus juga menyatakan bahwa barang siapa sudah melihat dia, sudah melihat Allah. Nah di sini kekasih Tuhan, banyak pernyataan-pernyataan yang sudah menunjukkan puncaknya ketika Yesus menyampaikan, sebelum menyampaikan amanat agung, murid-murid menyembah. Nah ini, tidak disuruh, itu inisiatif murid-murid dan murid-murid. Di dalam menyembah itu, Yesus tidak melarang. Tidak melarang, dan ini tidak subjektif. Murid-murid sudah melihat bagaimana kehidupan Yesus, pelayanan Yesus. Lihat tanda-tanda mujizat juga menyertai di dalam pelayanan Yesus. Lihat juga pengajarannya mengandung ajaran spiritualitas yang amat dalam, ditandai dengan tanda-tanda mujizat, dan bahkan dengan karakter yang agung sekali. Setiap pelayanan Yesus selalu dikatakan hati Tuhan penuh belas kasihan. Hati Tuhan penuh belas kasihan, itu hatinya Tuhan, hatinya Yesus. Dan lihat, dia bangkit, ada 500 saksi melihat. Dia naik ke surga,
sekian banyak mata melihat. Bukankah itu sudah menunjukkan keilahiannya? Dengan demikian, lihat murid-murid menyembah dan Yesus tidak menolak. Nah ini, jadi kalau ada yang mempertanyakan mana ayatnya, kalau Yesus mengatakan akulah Tuhan, sembahlah aku. Coba kalau saya ini pendeta Sewi, terus saya mengatakan akulah Tuhan, sembahlah saya, orang-orang akan meragukan saya, siapa saya ini? Iya, tentunya kita lihat tanda-tanda yang ada pada kelahiran Yesus sampai kepada pelayanannya dan pengorbanannya di kayu salib. Dia bangkit dari antara orang mati saja, itu sudah menunjukkan keilahiannya, ketuhanannya yang luar biasa. Dan dia naik ke surga, dan dia akan datang. Dan lihat Filipi pasal 2, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bahkan di dalam Filipi pasal 2, ya lihat Allah sendiri mengosongkan diri. Allah mengosongkan diri. Di dalam bahasa Yunani itu kenosis. Kenosis ini banyak definisi. Tidak ada bahasa di dunia ini yang bisa memperjelas. Sekalipun itu bahasa asli, yaitu kenosis, bahasa Yunani, sehingga banyak definisi. Di sekian banyak definisi, yang paling tepat, yang paling bisa dimengerti adalah yang tidak terbatas membatasi diri. Bukankah Allah itu sang pencipta? Dia Tuhan langit dan bumi, dia Tuhan semesta alam. Dia adalah yang kekal, yang telah ada, yang ada dan kekal selama-lamanya. Membatasi diri menjadi manusia. Di sini pantaskah kita mengatakan, masa dia Allah jadi manusia? Loh, kenapa tidak? Di dalam Kejadian dia menciptakan manusia dikatakan amat baik. Masakan dia jadi manusia jejadian? Ya tidak. Dia menjadi manusia, yaitu Yesus Kristus, dengan satu tujuan, sebagaimana nubuatan perjanjian lama. Lihat, untuk pengampunan dosa itu harus ada korban hewan yang tidak bercacat celah. Dengan adanya penumpahan darah itu ada pengampunan dosa. Ibadah perjanjian lama segala sesuatu disucikan dengan adanya penumpahan darah. Nah, lihat dalam Wahyu pasal 5 ayat 12. Wahyu pasal 5 ayat 12. Lihat anak domba yang disembelih itu. Dia layak untuk menerima kuasa, kekayaan, kekuatan, hikmat, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Lihat yang duduk di tata, Bapak surgawi itu, dan anak domba yang di sampingnya. Layak untuk menerima puji-pujian, kuasa, kemuliaan, dan hormat sampai selama-lamanya. Dan lihat, para tua-tua itu semua sujud dan mengatakan amin. Lihat, anak domba itu menerima penyembahan. Kenapa kita harus meragukan kalau dia itu Tuhan? Sangat jelas sekali bahwa anak domba itu Yesus Kristus. Siapa lagi yang dinubuatkan sebagai anak domba? Sepanjang sejarah hidup manusia, adakah tokoh di dunia ini yang pantas sebagai penggenapan anak domba yang disembelih itu? Darahnya tertumpah untuk pengampunan dosa. Sampai Nabi Yesaya mengatakan apa? Mari kita berperkara. Sampai sedemikian dikatakan, mari berperkara. Berperkara. Nah ini, sekalipun dosamu seperti merah kemisi akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun ya merah kesumbah akan menjadi putih seperti bulu domba. Seberat apapun dosa saudara, seberat apapun, kalau saudara mau bertobat, datang kepada Yesus Kristus, darah yang suci itu akan menguduskan saudara. Darah yang suci, kekasih Tuhan. Kita menerima Yesus dan darahnya menyucikan kita. Di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 2, lihat kita yang dipanggil Bapa surgawi, Sang Pencipta Allah itu sesuai dengan rencananya, dikuduskan oleh Roh Kudus.
dan taat kepada Yesus Kristus, menerima percikan darah Yesus. Percikan lu. Percikan. Dan ayat 18-19 dikatakan apa? Darah Yesus Kristus, darah yang mahal, lebih mahal daripada emas dan perak. Darah yang tak bernoda, tak bercacat celah. Darah Yesus tak bernoda, tak bercacat celah. Betapa darah ini darah yang suci, agung dan mulia. Apapun di dunia ini, setajam apapun, tidak bisa tembus darah yang suci ini. Itu sebabnya ada seorang dukun yang terkenal di Afrika. Ketika dia bertobat jadi pendeta, dia mengatakan ketika dia masih dukun, dia melihat alam roh. Dan dia melihat setiap keluarga yang tidak dibungkus, tidak dilindungi dengan darah Tuhan Yesus Kristus itu menjadi sasaran empuk. Iblis itu mengopok-opok. Kita lihat ketika bangsa Israel diperbudak di tanah Mesir, ya, mereka berseru-seru karena penindasan kerja paksa, dan Tuhan mengutus Musa. Dan karena Firaun bersikeras, akhirnya 10 bala ditimpakan. Bala yang terakhir adalah kematian anak-anak sulung. Nah, supaya keluarga bangsa Israel tidak diobok-obok, ya, maka Tuhan memerintahkan melalui Musa supaya mengambil anak domba yang tidak bercacat celah, dipersembahkan, dan darahnya dikenakan pada tiang ambang pintu. Tengah malam ketika bala itu datang, setiap rumah ada tanda darah, maut itu lewat. Nah, ini arti Paskah, maut yang lewat. Kekasih Tuhan, warga bangsa Israel terlindungi. Nah, di sini betapa pentingnya dilindungi darah Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita terima Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, itu sangat penting. Dan darahnya menyucikan dosa kita, itu sangat penting juga. Semua penting. Tidak bisa mengatakan menerima itu yang penting, yang darahnya tidak penting. Saya pernah membaca satu artikel, kenapa kok darah Yesus, darah Yesus? Yang penting itu menerima Yesus. Saya katakan semuanya penting. Kita harus terima Yesus, itu penting juga. Dan darahnya menyucikan kita, itu juga penting. Jangan kita pakai bahasa-bahasa spekulasi. Kekasih Tuhan, kita lihat di sini. Beritakanlah Injil, karena kita tentunya mengasihi jiwa-jiwa, supaya mereka juga diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Sampaikanlah berita Injil. Injil itu kekuatan Tuhan. Kita bisa membaca juga di dalam Roma pasal 1. Roma pasal 1, di situ kita perhatikan ayat 16 dan seterusnya. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Nah, ini Rasul Paulus. Keyakinan yang kokoh dalam Injil. Dia orang pintar, Rasul Paulus ini. Dia ahli Taurat, ahli filsafat. Ilmu filsafat itu menekankan pemikiran, logika, nalar, ya. Tetapi Rasul Paulus seorang yang pintar itu, ya, dia juga ahli teologi, ahli misi, ahli apologetika. Tetapi lihat, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Jadi Injil itu bukan hanya untuk orang Yahudi, melainkan orang Yunani, juga orang Asia. Ya, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kekasih Tuhan, nah ini Yesus memberikan amanat agung. Amanat agung, dikatakan amanat sebelum Yesus naik ke surga. Tentunya ini sangat penting. Sangat penting. Lihat, dikatakan apa selanjutnya? Ketika melihat dia, murid-murid menyembah Yesus. Tetapi beberapa orang yang ragu-ragu. Rupanya ada yang ragu, kekasih Tuhan.
Nah, sampai begitu rupa Yesus mendekati mereka. Yesus mendekati, Yesus proaktif. Harusnya murid itu datang pada Yesus, tapi ini guru, sang maha guru, the master teacher ini datang proaktif kepada muridnya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Yesus menyatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa." Segala kuasa, segala kuasa, kuasa apapun di surga dan di bumi. Karena itu pergilah. Nah, kata pergi ini kata kerja ya. Bukan berarti kita harus pergi ke hutan-hutan di Papua, di Afrika. Ada orang-orang khusus yang dipanggil khusus untuk pelayanan demikian. Ya, pelayanan ke lintas budaya, ke pedalaman, ke suku terasing. Ada yang dipanggil khusus. Ya, pergi, kata pergi ini satu bentuk kata kerja. Kata pergi ini saya meyakini dia bagaimana memikirkan, kemudian planning dan mewujudkan bagaimana supaya pekerjaan Tuhan itu the best, yang excellent. Nah ini, kalau dia bisa membuat keluarganya, anak-anaknya sekolah sampai ke luar negeri, ya usahanya, ya perusahaannya, bagaimana memanggil motivator. Sekarang ini banyak motivator supaya karyawan itu bagus pelayanannya, ya sehingga perusahaan jadi maju. Lihat di mana-mana banyak motivator, pelatihan terhadap karyawan. Lihat, ya pergi. Kita kalau mau ya memikirkan, ya merencanakan bagaimana supaya pekerjaan Tuhan itu terwujud menjadi pekerjaan Tuhan yang baik, yang the best, yang excellent. Nah ini sesuai panggilan saudara di bidang saudara masing-masing di pelayanan gereja nih. Nah lihat di sini, jadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kekasih Tuhan, tentunya ini harus tugas gereja ya, karena kita ada di negara hukum. Ya, di negara manapun negara hukum harus ada legalitas. Kita tidak boleh sembarangan membaptis. Ya, ada ketentuan-ketentuan sinode. Ya, kalau kita sudah punya jabatan kependetaan atau penginjil, ya kita diberikan wewenang, harus sesuai dengan legalitas organisasi sinode masing-masing. Supaya yang dibaptis itu pun ya punya surat yang legal. Jangan kita asal baptis kemudian kita tidak bisa mengeluarkan surat. Ya. Nah, ini harus diperhatikan itu. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, murid, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, ini formula baptisan. Ya, beberapa organisasi beda satu dan lainnya. Ada yang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, selesai begitu. Ada yang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, pakai kata yaitu jadi masalah juga. Karena ada di beberapa gereja kata yaitu itu menunjukkan Bapa itu Tuhan, ya Anak itu Yesus, ya kemudian Roh Kudus itu Kristus. Jadi tanpa sadar akhirnya ya menjadi ajaran Sabellianisme. Sabellianisme itu tidak percaya Tritunggal. Dalam iman Kristen kita, iman Injili Evangelical, kita percaya Tritunggal. Kekasih Tuhan Tritunggal itu adalah 3 di dalam 1. Ya, jangan kita menafsirkan Tritunggal itu ya kita sebut dalam pengertian fungsional, dengan ibarat seorang itu di rumah suami, di jalan supir karena mengemudikan mobil, kemudian di kantor jadi ya direktur, pimpinan. Nah ini satu, kemudian dalam fungsi di rumah suami, di jalan ya supir, di kantor juragan. Nah ini akhirnya menjadi Sabellianisme, tidak percaya Tritunggal. Pengertian Tritunggal itu kalau kita melihat alam ciptaan ini semuanya dimensi itu kita lihat ada 3 dimensi kita perhatikan.
seperti ruangan, satu ruangan. Satu ruangan dibentuk oleh panjang, lebar, tinggi. Panjang ya panjang, lebar ya lebar, tinggi ya tinggi. Demikian juga Bapa ya Bapa, Yesus ya Yesus, Roh Kudus ya Roh Kudus. Ya, ada yang mengatakan, loh kalau begitu Allahnya orang Kristen 3, 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Loh kenapa harus tambah? Mereka adalah 3 ini adalah sama-sama pencipta. Ya kali, ya 1 kali 1 kali 1 ya 1. Nah, kita lihat juga waktu kemarin, sekarang, dan ke depan. Kita melihat atom juga dalam 3 unsur juga. Ya. Jadi yang paling mudah untuk kita memberikan pengertian Tritunggal adalah ruangan ini satu, tapi dibentuk dalam 3, panjang, lebar, tinggi. Panjang ya panjang, lebar ya lebar, tinggi ya tinggi. Jangan kita memberikan contoh seorang di rumah, suami di jalan, sopir di kantor, juragan. Ini kan namanya Allah itu kucing-kucingan. Ini namanya teologi kucing-kucingan. Allah pada zaman tertentu jadi Bapa, pada zaman tertentu jadi Anak, pada zaman tertentu jadi Roh Kudus. Berarti ini kan kucing-kucingan. Nah, Bapa adalah Bapa, Yesus adalah Yesus, Roh Kudus adalah Roh Kudus. Kita lihat manusia, demikian juga 3 unsur, tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh ya tubuh, jiwa ya jiwa, roh ya roh. Dan 3 ini menjadi satu. Kalau tidak menjadi satu ya bukan manusia. Kenapa harus bingung dengan pengertian Tritunggal ini? Manusia dengan 3 unsur saja kita tidak bingung kok, tubuh, jiwa, dan roh. Iya. Kalau tidak ada roh, ya batang. Tubuh ini hanya batang. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, ketika menciptakan Adam dari debu tanah, dibentuk satu wadah, dan Allah meniupkan nefesnya, rohnya ke wadah itu. Nah, perjumpaan antara tubuh dengan nefesnya Allah, muncullah jiwa. Karena jiwa itu adalah pikiran, perasaan, kehendak. Nah, jiwa ini, ya, kita lihat wadah itu ya punya telinga, mata, hidung, mulut, ya, alat peraba. Nah, kalau itu tidak dihidupkan oleh nefes Allah, ya cuma batang saja. Itu sebabnya, ya, jiwa itu perjumpaan antara tubuh yang dinefeskan oleh rohnya Allah, jiwa. Maka wadah itu dihidupkan, ada pikiran, otak ini, ya, melalui indera, 5 indera ini, sehingga ada pikiran, ada perasaan, ada kehendak. Nah, ini kekasih Tuhan. Jadi di dalam iman Kristen kita harus memperhatikan bahwa, ya, keyakinan kita Tritunggal itu adalah 3 di dalam 1, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, di dalam formula baptisan ini, karena ada yang kritisi masuk ini, maka gereja Pantekosta pada umumnya sering pakai kata yaitu, tanpa sadar akhirnya, ya, imannya, keyakinannya itu agak menyimpang menjadi Sablianism. Maka sebaiknya, maka ada beberapa sudah menggantikan formula baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama, in the name, bukan yaitu. Ya, itu Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada yang memperdebatkan mana ada kata di dalam nama Tuhan Yesus. Lihat ayat 30. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bukankah Yesus memerintahkan kalau kita berdoa, berdoalah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Jadi tidak salah. Formula baptisan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, in the name, di dalam nama Tuhan Yesus, bukan yaitu.
Karena kata yaitu pada umumnya ya beberapa di kalangan Pentakosta itu menafsirkan Bapa itu Tuhan, Yesus itu Putra, ya kemudian ya Roh Kudus itu Kristus. Jadi disamakan, disejajarkan, karena Bapa, Putra, Roh Kudus, Bapa, kemudian Tuhan Yesus Kristus. Bapa itu sejajar Tuhan, ya, kemudian Putra itu sejajar namanya Yesus, kemudian Roh Kudus itu adalah Kristus. Akhirnya tidak, tanpa sadar akhirnya tidak percaya Trinitas, padahal memang percaya sedemikian memangnya. Nah, tanpa sadar akhirnya ya menjadi menyimpang. Nah, lihat firman Tuhan katakan apa? Ya, dan ketahuilah, satu penegasan. Saya sebagai pemimpin, kalau saya mengumumkan ya sesuatu yang penting, pasti ada yang nyeletuk, alah Pak Sewi ini kerjaannya banyak, pasti lupa, sudah pasti lupa. Ya, nah itu sebabnya perlu ada yang mengingatkan atau sekretaris gereja mengingatkan. Lihat Yesus mengatakan apa? Ketahuilah. Ini satu penegasan. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini, lihat, ini Yesus sendiri menyatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, lihat, janji Tuhan itu selalu mengandung dua unsur, bagian kita dan bagiannya Tuhan. Kalau kita melakukan bagian kita, kita bersaksi bagaimana pekerjaan Tuhan itu the best, excellent. Ya, lihat, Tuhan itu menyertai kita, bahkan dipertegas, ketahuilah. Yesus menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Yesus yang ngomong sendiri ini. Jadi sebetulnya kita tidak perlu khawatir ekonomi kita, tidak perlu khawatir masa depan kita. Kalau kita menjadi rekan kerja Tuhan, lihat, Yesus yang segala kuasa, yang di langit, di surga, di bumi ada pada tangannya, itu menyertai kita. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang jaya perkasa, itu sesuai dengan Mazmur 24. Nah, di sini, nah firman Tuhan katakan apa? Beritakanlah kabar baik. Kalau kita membaca di dalam Markus pasal 16, beritakanlah Injil. Apakah Injil itu? Kalau kita memperhatikan di kamus Alkitab, ya, kata Injil itu, kalau kita memperhatikan dalam bahasa aslinya adalah Wangelion. Artinya apa? Di dalam kamus Alkitab kalau kita perhatikan, ya, kata Injil itu adalah kabar baik. Kabar baik, ya. Kata Yunani Wangelion, kabar gembira, berita baik kedatangan Yesus Kristus dan mulainya pemerintahan Allah di dunia ini, merupakan inti Injil yang harus diberitakan kemana-mana. Bandingkan Matius 24 ayat 14. Kemudian tulisan-tulisan rasul-rasul yang membukukan kesaksian tentang diri Yesus Kristus yang disebut juga kitab-kitab Injil. Nah, ini pada umumnya kabar baik kelahiran Yesus sampai kenaikannya. Tetapi kekasih Tuhan, inti Injil itu, mari kita baca, adalah di dalam 1 Korintus 15. Ini inti Injil. Waktu saya masih kuliah di Institut Tiranus Bandung, di dalam mengambil ya program S2 Master, Profesor Stanley Heath, semua mahasiswa diwajibkan menghafal 1 Korintus 15 ayat 2 sampai dengan ayat 6. Karena itu inti Injil. Coba kita perhatikan. Ini ayat yang terakhir, 1 Korintus 15. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Oleh Injil kamu diselamatkan, asal kamu teguh. Nah, ini harus teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia menjadi percaya. Sebab yang sangat penting, lihat di sini, yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu. Lihat, sangat penting loh saudara, kekasih Tuhan. Sampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati
karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Nah, lihat di sini. Jadi inti Injil itu Yesus mati, dikuburkan dan bangkit. Itu inti Injil. Jongsun, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa. Dia lulus cum laude karena dia tidak menemukan sejahtera di dalam doktornya yang didapat di Amerika Serikat dalam perjalanan pulang ke negaranya. Ya, karena itu menjadi berhala bagi dia. Dia tidak sejahtera. Dia buang ijazahnya di laut dan dia menjadi obor Asia memberitakan Injil. Setiap tema khotbahnya itu selalu tidak lepas dengan berita salib. Demikian seorang gembala, dosen saya di Tiranus, Bapak Yan Antoni, dia seorang gembala GKI Cianjur. Beliau juga mengatakan beliau dalam khotbahnya, tema apapun tidak lepas dengan berita salib. Ya kasih Tuhan, berita salib, disitulah kita akan melihat kuasa Tuhan bekerja. 1 Korintus 1 ayat 18. Jadi saudara, sebagai hamba Tuhan, anak Tuhan dalam bersaksi, sampaikan berita salib. Itu kekuatan Tuhan. Ya, dari pergumulan Yesus di Taman Getsemani, pergumulan yang begitu luar biasa sampai keringatnya bercampur dengan darah, bukan seperti darah dalam terjemahan yang tepat itu, dengan darah, karena begitu beratnya pergumulan sampai pembuluh darahnya pecah. Dan lihat, ya sampai mengalami penderitaan jasmania batinnya. Lihat, tetap menunjukkan karakter yang agung. Dia tidak berbuat dosa, dia tidak menipu, dia tidak mencaci maki, dia tidak mengancam sampai mati. Justru dengan mati itu, dengan demikian dia mengalami kematian itu, dan dia mengalahkan kematian itu. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, hai maut, di manakah sengatmu? 1 Korintus 15. Dan lihat dengan demikian, Wahyu 1 ayat 17-18, dia memegang segala kunci maut, bahkan kunci kerajaan maut. Yesus sudah mengalahkan maut. Sebab itu kita yang beriman kepada Yesus, kita tidak takut kematian lagi. Yesus yang sudah bangkit itu, setiap kita yang beriman kepada Yesus, ada masa depan, ada pengharapan. Orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan dikecewakan dan tidak akan dipermalukan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi, pada saat ini sebagai hamba Tuhan, kami mohon berkat Tuhan atas setiap pribadi pendengar Radio Sangkakala. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap pribadi dijamah Tuhan dan ditolong Tuhan untuk setiap permasalahan hidupnya. Kami berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Mari Tuhan berkati dan ditemukan obat vaksin untuk wabah virus ini, sehingga umat Tuhan bisa beribadah dengan tanpa gelisah, tanpa panik, tanpa takut, karena sudah ditemukan obatnya. Mari Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.